Halo teman-teman, kembali lagi pada praktikum yang ke-8 dengan materi pengujian lebih dari 2 rata-rata populasi atau analisis variansi satu arah. Dengan aku, Lucy Afriana Malau dengan NIM 4203230034 dari kelas PSM 2020B dengan mata kuliah Praktikum Statistika dari Universitas Negeri Medan. Analisa variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas atau kita sebut dengan independen, yang dimana sampel itu hendaknya diambil secara acak sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Nah, yang kedua, populasi berdistribusi normal, yang dimana distribusi data harus normal agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Nah, yang ketiga, populasinya mempunyai kesamaan varians atau variansnya data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula, yang dimana bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi jika banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Nah, pada klasifikasi ANOVA terdapat 3 klasifikasi ANOVA, yaitu yang pertama, klasifikasi satu arah atau one way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Nah, yang kedua, klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Nah, yang ketiga, klasifikasi banyak arah atau MANOVA. Nah, ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Nah, yang pertama kita bahas adalah ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Nah, ANOVA satu arah atau one-way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas, dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi beberapa efek faktor satu terhadap variabel terikat, maka mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Pada bagian pengukuran variabilitas ANOVA terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama variabilitas antar kelompok, yang kedua variabilitas dalam kelompok, dan yang ketiga jumlah kuadrat penyimpangan total. Yang pertama, variabilitas antar kelompok atau between treatments variability. Variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Rumusnya adalah JKA sama dengan N kali sigma X bar kuadrat dikurang sigma X bar kuadrat per K, atau JKA sama dengan sigma T kuadrat per N dikurang G kuadrat per N besar, dengan keterangan K itu sama dengan banyaknya kelompok, T besar sama dengan total X masing-masing kelompok, G sama dengan total X keseluruhan, N kecil sama dengan jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar sama dengan jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok atau within treatments variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok, yang dimana banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Nah, variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam yang dimana JKD. Nah, rumusnya adalah JKD sama dengan JK SMK, dengan keterangan JK SMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok.
ke bagian yang ketiga, yaitu jumlah kuadrat penyimpangan total. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat atau selisih antara skor individual dengan min totalnya atau JKT dengan rumus JKT sama dengan sigma X kuadrat per G kuadrat per N besar atau JKT sama dengan JKA tambah JKD. Prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah memiliki 7 langkah-langkah. Yang pertama, kita menentukan hipotesis H0 dan H1-nya, yang dimana H0 itu jika nu 1 sama dengan nu 2 sampai dengan nu K, yaitu artinya semua rata-rata populasi adalah sama dan tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Nah, yang H1-nya jika tidak semua nu 1 sama dengan I, yang dimana I itu sama dengan 1, 2 hingga dengan K, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasinya berbeda atau yang lainnya sama, lalu ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon. Tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, kita menentukan derajat kebebasannya atau DF. Lalu yang keempat, analisis dan menentukan F hitung dan F tabel dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang kelima, kita menentukan daerah kritis. H0-nya ditolak jika signifikansi lebih kecil. H0-nya ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Lalu yang keenam, kita menentukan kriteria pengujian. Pengujian yang pertama, H0-nya diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Pengujian yang kedua, HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk menentukan H0 atau HA diterima, maka ketentuan yang harus kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu yang kedua, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang ketujuh, kita mengambil keputusan. Lalu pada pembahasan berikutnya, yaitu analisis setelah ANOVA atau PASOK. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA dilakukan apabila hipotesis 0 ditolak. Nah, fungsi analisis ini adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda dengan ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu kita lakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Tukey, Bonferroni, Sidak, dan lain-lainnya. Yang pertama, kita akan menghitung Tukey HSD dengan rumus HSD sama dengan Q akar RKD per N kecil dengan keterangan N besar sama dengan banyaknya sampel per kelompok, Q the student range statistik, K kecil sama dengan banyaknya kelompok, dan DF sama dengan N besar dikurang K kecil. Yang kedua, kita mencari perbedaan rata-rata antar kelompok dengan menghitung rata-rata masing-masing kelompok dengan rumus XM bar sama dengan sigma XM per NM. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke praktek SPSS-nya, yang dimana saya sudah menginput data pada buku praktikum statistika tahun 2019 ke SPSS ini. Nah, di sini sudah ada data view-nya dengan 3 variabel, yaitu daerah, rasa, dan juga sales. Nah, di sini pada daerah dan rasa ada 1, 2, dan 3. Mungkin kita yang masih awam kebingungan ini maksudnya apa ya 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa lihat pada variabel view, pada values ini kita lihat untuk daerah yang dimana 1 itu untuk Jakarta, 1 itu untuk Jakarta, 2 untuk Jawa Barat, dan 3 untuk Jawa Tengah. Nah, untuk rasa ini 1 untuk kacang, 2 untuk rasa coklat, lalu ketiga untuk rasa susu. Kita akan menguji syarat untuk melakukan uji ANOVA itu, data kita itu harus berdistribusi normal. Nah, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Di sini untuk melakukan uji normalitas dapat kita pilih analis, lalu deskriptif statistik, lalu kita klik export. Di sini sudah ada untuk dependent list kita masukkan sales, factor list kita masukkan daerah. Lalu kita pilih plots.
Nah, pada plots ini kita pilih kita klik normality plots with test, lalu kita klik continue, lalu selanjutnya kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, pada outputnya ini pada test of normality dapat kita lihat signifikansi dari Jakarta itu 0,200, signifikansi dari Jawa Barat 0,40, dan signifikansi dari Jawa Tengah itu 0,017. Kita tahu bahwa untuk ngetes tes normality, jika di bawah 0,05 maka data tersebut tidak normal. Nah, jika di atas 0,05 maka data tersebut normal. Nah, untuk Jakarta datanya normal. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah ini kan di bawah 0,05 kan teman-teman, maka data tersebut tidak normal, tidak berdistribusi normal. Kemudian langkah yang kedua, kita akan melakukan tes uji homogenitas, yang dimana kita akan melakukannya dengan bersamaan dengan uji ANOVA dengan cara kita klik analis, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini pada one way ANOVA ini untuk dependent list kita masukkan sales, lalu ke factor list kita masukkan daerah. Lalu kita pilih post hoc. Di sini kita pilih untuk equal variance assume ini kita pilih 2K. Lalu signifikansi levelnya kita pilih 0,05 karena sudah menjadi ketentuan ya teman-teman. Lalu pada options kita pilih descriptive dan homogeneity of variance, lalu exclude, kita pilih continue, lalu selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini kan sudah ada test of homogeneity of variance teman-teman. Di sini untuk salesnya diketahui 0,034, yang dimana tadi tes uji normalitas kita ketahui untuk Jakarta itu normal ya kan. Jadi di sini kita lihat untuk minnya yang kita gunakan itu adalah min di sini signifikansinya 0,034, yang dimana kita ketahui ini adalah di bawah 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut tidak normal. Nah, dari semua ini, dari data yang telah kita laksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa uji ANOVA-nya tidak homogen atau H0-nya ditolak. Atau bisa kita ambil kesimpulan juga untuk rata-rata sampel yang pertama tidak sama dengan rata-rata sampel yang kedua, dan juga tidak sama dengan rata-rata sampel yang ketiga. Baik. Terima kasih kepada Bapak Sudianto Manulang SSI MNSC selaku dosen pengampu praktikum statistika, dan terima kasih juga kepada Kakak Asisten Laboratorium Bang Novan Setiadi dan Kak Ratna Arditasari atas bimbingannya selama praktikum berlangsung. Demikian laporan praktikum dari saya.